Dalam sebuah operasi militer kilat yang tak terbayangkan sebelumnya, kedaulatan sebuah negara di Amerika Selatan terkoyak dalam hitungan jam. Bukan sekedar infiltrasi biasa, melainkan sebuah serangan terbuka yang berakhir dengan penangkapan seorang presiden aktif, Nicolas Maduro, pemimpin Venezuela yang selama bertahun-tahun menjadi duri dalam daging bagi Washington. Yang menjadi pertanyaan, apakah ini penegakan hukum atas narkoterorisme seperti yang diklaim Washington, atau sebuah babak baru kolonialisme modern demi emas hitam? Semuanya bermula pada dini hari tanggal 3 Januari 2026. Amerika Serikat melancarkan apa yang mereka sebut sebagai Operasi Resolusi Mutlak atau Operation Absolute Resolution. Pada dini hari, jet-jet tempur dan drone canggih Amerika Serikat melumpuhkan sistem pertahanan udara Venezuela serta pangkalan militer. Serangan udara ini difokuskan pada Istana Miraflores dan markas besar intelijen. Tak lama setelah pengeboman strategis tersebut, pasukan elit Amerika Serikat melakukan penyerbuan langsung untuk mengamankan Nicolas Maduro. Laporan menyebutkan serangan udara presisi melumpuhkan sistem pertahanan udara Venezuela dalam hitungan menit. Di tengah kekacauan, unit elit gabungan yang diduga melibatkan Delta Force dan Regimen Penerbangan Operasi Khusus ke-160 mendarat langsung di jantung kekuasaan Maduro. Targetnya jelas, Nicolas Maduro dan ibu negara, Cilia Flores. Tidak ada pengepungan berbulan-bulan, proses penangkapan ini berlangsung sangat cepat. Kekuatan militer AS yang superior membuat perlawanan militer Venezuela lumpuh dalam waktu singkat. Dalam operasi senyap namun paksa, Maduro berhasil diamankan. Presiden Amerika Donald Trump yang memantau operasi ini dari Mar-a-Lago bersama Direktur CIA John Ratcliffe segera mengumumkan keberhasilan misi tersebut. Namun harga yang dibayar tidak mudah. Sedikitnya puluhan orang tewas termasuk militer dan warga sipil, sementara sejumlah tentara Amerika terluka. Sebuah keberhasilan taktis bagi Pentagon, namun sebuah bencana kedaulatan bagi Venezuela. Penyerangan yang dilakukan oleh Amerika ini bukanlah petir di siang bolong. Ini adalah puncak gunung es dari ketegangan yang telah membara selama lebih dari 2 dekade. Hubungan Washington dan Caracas tidak pernah benar-benar pulih sejak era Hugo Chavez, namun memburuk drastis di bawah Maduro. Akar konflik ini telah tertanam sejak masa pemerintahan Hugo Chavez dan semakin memburuk di bawah Maduro. Setidaknya ada 3 poin utama yang menjadi alasan Amerika. Pertama, legitimasi politik. Amerika tidak mengakui kemenangan Maduro dalam pemilu 2018 yang dianggap penuh kecurangan. Washington bersama puluhan negara lainnya sebelumnya justru mengakui Juan Guaido dan kemudian tokoh oposisi lainnya sebagai presiden yang sah. Narasi yang dibangun Washington adalah bahwa rezim Maduro bukan lagi pemerintahan sah, melainkan sindikat kriminal yang menyandera negara. Kedua, tuduhan narkoterorisme. Amerika Serikat telah lama melabeli Venezuela di bawah Maduro sebagai ancaman keamanan nasional. Departemen Kehakiman AS mendakwa Maduro dan lingkaran dalamnya terlibat dalam jaringan Cartel of the Suns yang dituduh menyelundupkan berton-ton kokain ke Amerika Serikat. Maduro didakwa atas tuduhan narkoterorisme, menuduhnya mengubah Venezuela menjadi hub transit kokain global. Ketiga, krisis kemanusiaan. Amerika berargumen bahwa rezim Maduro telah menyebabkan keruntuhan ekonomi total yang memicu eksodus jutaan pengungsi Venezuela yang dianggap mengancam stabilitas kawasan regional. Bagi Amerika, ini bukan perang antar negara, melainkan operasi polisi skala besar. Namun bagi pendukung Maduro, ini adalah imperialisme klasik. Retorika perubahan rezim yang didengungkan sejak zaman John Bolton kini telah bermanifestasi menjadi sepatu bot tentara di tanah Caracas. Tentu saja sulit membicarakan Venezuela tanpa membicarakan minyak, dan disinilah skeptisisme dunia muncul. Apakah pengerahan armada tempur ini murni demi memberantas narkoba? Para analis geopolitik menyoroti fakta yang tak terbantahkan. Venezuela duduk di atas cadangan minyak terbesar di dunia yang bahkan melebihi Arab Saudi.
Isu penguasaan energi tidak bisa disampingkan. Di tengah krisis energi global dan upaya AS untuk mengamankan pasokan jangka panjang, kendali atas PDVSA, perusahaan minyak negara Venezuela, adalah hadiah strategis yang luar biasa. Banyak pihak menuding bahwa label narkoteroris hanyalah pintu masuk atau kasus belli untuk tujuan yang lebih pragmatis, mengembalikan keran minyak Venezuela ke dalam orbit perusahaan-perusahaan barat. Selama bertahun-tahun, kontrol atas PDVSA, perusahaan minyak negara Venezuela, menjadi titik persengketaan. Sanksi AS sebelumnya telah melumpuhkan ekspor minyak Venezuela, namun dengan penangkapan Maduro, terdapat indikasi kuat bahwa Amerika ingin melakukan restrukturisasi industri energi di negara tersebut. Para analis menyebut bahwa Amerika memiliki kepentingan strategis untuk memastikan pasokan energi global tetap stabil dan berada di bawah pengaruh mereka, terutama di tengah ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah dan Rusia. Penguasaan atas sumber daya alam Venezuela, yang juga mencakup emas dan mineral langka, dianggap sebagai motif tersembunyi yang membayangi operasi militer ini. Isu ini memperkuat persepsi bahwa penyerangan tersebut adalah bentuk imperialisme modern yang dibalut dengan alasan penegakan hukum. Sejarah mencatat pola serupa pernah terjadi di Timur Tengah. Pertanyaan kritis kemudian muncul, jika saja Maduro tidak memiliki minyak, apakah operasi resolusi ini akan terjadi? Pakar hukum internasional dengan tegas menyebut tindakan ini sebagai pelanggaran berat terhadap Piagam PB. Serangan militer terhadap negara berdaulat tanpa mandat Dewan Keamanan PB masuk dalam kategori agresi. Berdasarkan Piagam PB Pasal 2 Ayat 4, semua anggota harus menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara lain. Lebih rumit lagi adalah masalah penangkapan kepala negara. Nicolas Maduro, terlepas dari segala kontroversinya, adalah kepala negara aktif saat ditangkap. Dalam hukum kebiasaan internasional, seorang kepala negara memiliki imunitas absolut atau immunity rationale personas dari yurisdiksi hukum negara lain. Amerika berencana mengadili Maduro di pengadilan domestik mereka atas tuduhan narkoba. Namun para ahli berpendapat bahwa AS tidak memiliki yurisdiksi untuk menangkap dan mengadili seorang kepala negara aktif di wilayah kedaulatan negara itu sendiri. Tindakan ini dianggap menciptakan preseden berbahaya di mana hukum domestik sebuah negara dipaksakan secara ekstrateritorial melalui kekuatan senjata. Secara teknis, Maduro masih memiliki imunitas diplomatik sebagai kepala negara menurut konvensi internasional, kecuali jika statusnya sebagai presiden tidak lagi diakui secara legal oleh hukum internasional, bukan hanya oleh satu atau dua negara. Amerika berargumen bahwa mereka tidak mengakui legitimasi Maduro, sehingga imunitas itu gugur. Namun argumen ini lemah di mata banyak ahli hukum. AS dinilai tidak memiliki yurisdiksi untuk mengadili presiden negara lain di pengadilan domestik mereka atas kejahatan yang terjadi di luar wilayah AS. Tindakan ini disebut oleh Wakil Presiden Venezuela, Delcy Rodriguez, sebagai penculikan ilegal. Jika presiden ini dibiarkan, tidak ada pemimpin dunia yang aman dari jangkauan hukum domestik negara adiswara. Sekretaris Jenderal PB segera mengeluarkan pernyataan keprihatinan mendalam, menyerukan penghentian segera permusuhan, dan mengingatkan semua pihak untuk menghormati kedaulatan wilayah. Namun PB tampak lumpuh karena hak veto AS di Dewan Keamanan. Di Venezuela, pemerintah interim yang kini dipimpin oleh Delcy Rodriguez menolak tunduk. Sementara itu, respons dunia internasional beragam. Gelombang protes terjadi di kota-kota di Amerika di mana warga menolak intervensi militer ini. Rusia dan China mengutuk keras serangan tersebut. Mereka menyebutnya sebagai invasi ilegal dan pelanggaran kasar terhadap hukum internasional. Penangkapan Nicolas Maduro di tahun 2026 ini akan dicatat sejarah sebagai momen di mana batas antara penegakan hukum global dan agresi militer menjadi sangat kabur. Penangkapan Nicolas Maduro bukan sekedar akhir dari sebuah rezim, melainkan awal dari ketidakpastian global yang baru. Saat ini dunia menyaksikan apakah hukum internasional masih memiliki taring, ataukah ia hanya menjadi catatan kaki di bawah kekuatan militer yang dominan.
Di tengah puing-puing di Caracas dan perdebatan di ruang sidang Amerika, rakyat Venezuela lah yang kini berada di persimpangan jalan antara harapan akan demokrasi yang baru atau ancaman menjadi negara yang terkoyak oleh kepentingan energi global. Amerika Serikat mungkin telah memenangkan pertempuran taktis di Caracas, namun mereka kini terhadap perang legitimasi di panggung dunia. Apakah ini akhir dari krisis Venezuela atau justru awal dari konflik langsung yang akan menyeret seluruh kawasan ke dalam jurang ketidakstabilan?